Baik, untuk studi kasus. Pada tanggal 4 Desember tahun 82 di Melbourne, Australia, terlihat seorang bayi tanpa lengan dan tanpa kaki. Bayi tersebut kemudian diberi nama Nick Vujicic. Keadaan bayi tersebut dikenal dengan tetra amelia yang tidak memiliki ekstremitas baik tangan maupun kaki. Keadaan tersebut membuat Nick Vujicic tidak semangat hidup karena kerap mendapat perundungan. Hingga akhirnya dia mendapatkan semangat dari kedua orang tuanya, hingga dan akhirnya menjadi salah satu motivator terkenal dunia. Berikut merupakan pertanyaan pertama, yaitu tentang proses diferensiasi membran. Nah, membran tubuh dari tunas membra atau limbats yang muncul dari dinding tubuh embrio. Pembentukannya melibatkan interaksi antara ektoderma dan mesenkim yang berasal dari mesoderma lempeng lateral sebagai penghasil jaringan ikat seperti tulang, tendon, dan tulang rawan. Pertumbuhan tunas membra dikendalikan oleh sinyal berbeda sepanjang 3 sumbu embrionik utama. Baik, yang kedua, ada pembentukan tunas dan diferensi berdasarkan sumbu tubuh. Jadi, pembentukan tunas membran berasal dari hasil diferensiasi mesoderma embryonik pada bagian lateral. Tunas ini kemudian berdiferensiasi lagi menjadi 3 sumbu tubuh vertebrata. Yang pertama, ini ada sumbu proximal distal, digantikan oleh sinyal FGF oleh apical ectodermal ridge yang mengatur pertumbuhan bertahap anggota gerak seperti stylopod, zygopod, hingga autopod. Yang kedua, itu ada sumbu anterior posterior, dikendalikan oleh protein SHH dari zona aktivitas polarisasi, menentukan pola pembentukan DGT seperti urutan dari ibu jari hingga kelingking. Kemudian yang ketiga itu ada sumbu dorsoventral, dibentuk melalui interaksi sinyal WNT7 dan BMP yang bersifat saling kompetitif, menentukan pembagian ekstremitas menjadi kompartemen ekstensor dan flexor. Perkembangan pembuluh darah pada perkembangan membra. Dalam perkembangan membra, pembuluh darah terbentuk melalui dua proses utama, yaitu vaskulogenesis dan angiogenesis. Vaskulogenesis dimulai dari sel-sel prekursor yang dikenal sebagai angioblast, yang kemudian berdiferensiasi menjadi sel endotel dan menyusun struktur awal sistem vaskular. Setelah struktur dasar terbentuk, angiogenesis mengambil peran dalam memperpanjang dan memperluas pembuluh darah yang telah ada. Proses ini berlangsung melalui beberapa tahapan, dimulai dengan pelepasan enzim oleh sel endotel untuk merombak matriks ekstraseluler atau ECM, diikuti oleh pembentukan ECM baru, dan diakhiri dengan proses pematangan serta stabilisasi pembuluh darah agar sesuai dengan kebutuhan jaringan. Kedua mekanisme ini bekerja bersama untuk memastikan sistem sirkulasi berkembang secara terorganisir dan efisien selama pembentukan membran. Berikutnya yaitu faktor penyebab dan cara mencegah anomali amelia. Anomali amelia adalah cacat lahir yang mempengaruhi perkembangan anggota gerak meliputi polidaktil yaitu jari berlebih, pocomelia yaitu anggota gerak pendek, dan sindaktil yaitu jari menyatu. Anomali amelia ini dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu berupa genetik dan faktor eksternal, yaitu seperti lingkungan. Contohnya adalah paparan virus selama kehamilan dan gaya hidup ibu hamil yang buruk, termasuk konsumsi alkohol dan merokok. Pencegahan anomali amelia ini dapat dilakukan dengan rutin konseling kehamilan dengan tenaga medis, melakukan deteksi prenatal dini, menjaga pola hidup sehat selama kehamilan, dan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk kesehatan janin. Perkembangan otot dan tulang pada perkembangan membra. Selama embriogenesis, otot dan tulang berkembang dari jaringan mesoderm, khususnya mesoderm paraksial, yang terbagi menjadi somit. Bagian dorsal somit, yaitu dermomyotom, menghasilkan sel-sel progenitor otot yang bermigrasi ke tunas ekstremitas dan kemudian berdiferensiasi menjadi otot rangka. Sementara bagian ventral, sklerotom, membentuk struktur tulang seperti tulang belakang dan rusuk. Pembentukan otot tungkai dimulai dengan migrasi sel dari dermomyotom hipaksial ke ekstremitas membentuk massa otot dorsal dan ventral. Di sisi lain, tulang ekstremitas atas terbentuk melalui asifikasi endokondral dari kondrosit yang berasal dari kondensasi sel mesenkim, diikuti oleh pembentukan pusat asifikasi melalui vaskularisasi selama pertumbuhan lempeng. Epifisis memegang peran penting dalam pertumbuhan
longitudinal tulang hingga akhir menutup saat skelet matang. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem saraf pada membra. Perkembangan awal embrio dimulai dari fertilisasi, di mana sel ovum dan spermatozoa bersatu membentuk zigot. Zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali. Pertama, zigot menebal dan membelah menjadi 2 sel, lalu 4 sel baru yang disebut blastomer. Pembelahan terus berlanjut dengan cepat menghasilkan penambahan jumlah sel. Kumpulan sel embrionik hasil pembelahan ini menyerupai buah arbei dan disebut morula. Pada tahap akhir morula, sel-sel mulai membentuk cekungan di tengah yang disebut blastosol, yaitu sel yang berisi cairan. Pada titik ini, embrio berada dalam tahap blastula. Setelah tahap blastulasi, embrio mengalami perubahan bentuk. Sel-sel di satu sisi bermigrasi menuju sisi lain, menyebabkan ruang blastosol mengempis. Tahap ini dikenal sebagai gastrula. Selanjutnya, sistem saraf adalah salah satu organ pertama yang terbentuk di dalam rahim, mendahului organ tubuh lainnya. Sistem saraf berasal dari lapisan jaringan embrionik yang disebut ektoderm. Tanda awal perkembangan sistem saraf adalah pembentukan neuroplate yang dimulai terlihat pada usia 16 hari perkembangan. Beberapa hari kemudian, neuroplate membentuk parit atau cekungan yang disebut neurogroove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nansat Taji dengan NIM lahir 252. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang anomali pada perkembangan membran. Pada kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada polidaktili, bagaimana kondisi seseorang memiliki 20 jari. Kemudian ada yang kedua, secondaktili, yaitu kondisi ketika 2 jari atau lebih saling memiliki lekatan atau melekat satu sama lain. Kemudian ada elektrodaktili, bagaimana ketika jari tidak berkembang atau putus dengan baik sehingga terlihat seperti cakar atau begini. Kemudian ada yang terakhir yaitu pada kasus perkembangan hewan yang diberikan pada judul kali ini yaitu amelia. Bagaimana ketika kondisi anggota gerak atau alat gerak tidak berkembang sama sekali atau tidak ada. Kemudian dapat dilihat bahwa di sini hanya tubuhnya saja, tangan dan kakinya tidak terlihat. Kemudian dari hasil CBL yang telah dibahas, dapat dilakukan evaluasi bagaimana embriogenesis ekstremitas terjadi antara 4 sampai dengan 8 minggu setelah fertilisasi, di mana kelainan kongenital dapat terjadi pada saat ini. Perkembangan membran ini diatur sesuai dengan sumbu utama embrionik yang diregulasikan sinyal berbeda yang bertanggung jawab memastikan pertumbuhan membran yang tepat. Kemudian terjadinya kesalahan persinyalan dapat menyebabkan gangguan sistem organ. Bagaimana pada kasus ini terjadi yaitu tetramelia atau amelia yang terganggunya ini proses pembentukan membran pada hari 24 sampai dengan 36 hari pasca fertilisasi, sehingga menyebabkan terjadinya tidak lengkapnya membran yang disebabkan adanya mutasi gen WNT3. Kemudian dari pembahasan CPR yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa membran perkembangan dari tunas membran atau limbus kemudian terbentuk dari mesenflank yang berasal dari mesoderma lempeng lateral. Kemudian pertumbuhan tunas ini diatur oleh sumbu embrionik utama. Bagaimana sumbu embrionik utama terdiri dari proxima distal, kemudian ada anterior posterior, dan dorsal ventral. Kemudian masing-masing ini dipengaruhi oleh sinyal yang berbeda. Pembentukan tunas ini merupakan hasil dari derivatisasi mesoderma embrionik di bagian lateral. Kemudian selama perkembangan membran dapat terjadi anomali seperti pertama ada polidaktili, secondaktili, elektrodaktili, amelia sesuai pada kasus ini, kemudian ada pocomelia, kemudian ada klubvat. Yang terakhir embriogenesis ini terutama pada ekstremitas berlangsung selama 4 sampai dengan 8 minggu setelah fertilisasi, dan di mana kelainan kongenital ini dapat muncul dan munculnya beberapa gen yang berperan dalam produksi protein sehingga terjadinya pembentukan membran dan sistem tubuh lainnya selama perkembangan embrionik. Dari pembahasan CBL perkembangan hewan yang telah dilakukan dapat dilihat berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari kelompok kami tentang kasus CBL 1 perkembangan hewan. Dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih.